Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu jenis biaya modal. Yang pertama, biaya modal individual. Telah dijelaskan bahwa perhitungan biaya modal atas perusahaan adalah biaya modal rata-rata dari biaya setiap jenis modal atau biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cost of debit dapat dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak atau 1,0 dikurang tingkat pajak, atau KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T, di mana KT yaitu biaya hutang jangka pendek setelah pajak, sedangkan KB biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T tingkat pajak. Sebagai contoh, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit, bunga dari kredit tersebut sebesar 10%, tingkat pajak penghasilan atau tax rate 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar dapat kita cari KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T, yaitu 0,10 dalam kurung 1 dikurang 0,40 sama dengan 0,06 atau 6%. Dari contoh di atas, biaya hutang sebelum pajak yaitu tingkat bunga hutang sebesar 10% merupakan biaya pengurang pajak. Hal ini karena bunga hutang tersebut dapat laporan laba rugi diperhitungkan untuk mengurangi keuntungan atau laba operasi dan menghasilkan laba sebelum pajak. Dengan adanya beban bunga ini, menyebabkan keuntungan yang terkena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil pula. Yang kedua yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus metode singkat dan metode present value. Sebagai contoh, PT Matahari mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar Rp25.000 yang mempunyai umur 10 tahun. Hasil penjualan obligasi neto yang diterima oleh perusahaan sebesar Rp24.250. Bunga atau kupon obligasi per tahun sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 30%. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut? Pada pertanyaan ini saya akan menyelesaikan dengan cara perhitungan biaya modal hutang obligasi dengan metode singkat. Biaya modal hutang jangka panjang dengan metode ini menggunakan rumus KD sama dengan I ditambah dalam kurung N dikurang NB garis miring N dibagi dalam kurung NB ditambah N garis miring 2, di mana I merupakan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah. N merupakan harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. Sedangkan NB merupakan nilai bersih penjualan obligasi dan N merupakan nomor obligasi. Jadi biaya modal obligasi PT Matahari sebesar bunga 1 tahun sama dengan Rp25.000 dikali 4% sama dengan 1.000. Maka KD sama dengan 1.000 ditambah dalam kurung 25.000 dikurang 24.250 garis miring 10 dibagi 24.250 ditambah 25.000 garis miring 2 sama dengan 1.000 ditambah 75 dibagi Rp24.625 sama dengan 0,437 sama dengan 4,37%. Kemudian menyesuaikan biaya modal sebelum pajak atau KD menjadi biaya modal atas dasar setelah pajak atau KI. Biaya modal setelah pajak atau KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T, yaitu 0,0437 dalam kurung 1 dikurang 0,30 sama dengan 3,06%. Yang ketiga yaitu biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock atau KP adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal penggunaan saham preferen atau KP dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga saham preferen saat ini atau PO. Dengan rumus KP sama dengan DP dibagi PO, di mana KP merupakan biaya saham preferen, sedangkan DP merupakan dividen saham preferen, dan PO merupakan harga saham preferen saat penjualan atau harga proses. Apabila ada biaya penerbitan saham
maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau PNET. KP sama dengan DP dibagi PNET. Yang keempat yaitu biaya modal saham biasa dan laba yang ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba yang ditahan tersebut kemudian digunakan untuk investasi di dalam perusahaan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Untuk menghitung biaya ekuitas atau KE digunakan dua model pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan model diskonto dividen atau dividen diskont model, yang kedua pendekatan CAPM atau capital asset pricing model. Untuk jenis biaya modal yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan, merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Telah kita ketahui bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing dan modal sendiri. Oleh karena itu, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya jika kita ingin menentukan proyek investasi yang harus diambil, maka kita dapat menentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang mendatang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Sebagai contoh, misalnya PT Bersahaja tahun 2002 memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 10 juta, di mana sebesar 4 juta dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen kas, sedangkan sisanya sebesar 6 juta ditahan di perusahaan sebagai modal sendiri dan akan digunakan untuk investasi. Dengan tambahan laba ditahan sebagai modal sendiri, perusahaan menginginkan agar biaya modal rata-ratanya tetap dipertahankan sebesar 10,32%. Oleh karena itu, struktur modal perusahaan juga harus dipertahankan untuk mencari jumlah masing-masing komponen setelah ada tambahan modal tersebut. Maka kita cari dahulu besarnya jumlah dana yang baru dibutuhkan untuk menjaga struktur modalnya, yaitu sebesar jumlah laba ditahan dibagi dengan proporsi modal sendiri atau saham biasa sebesar 50%. Sehingga jumlah dana baru sama dengan 6 juta dibagi 0,5 sama dengan 12 juta rupiah. Dengan tambahan dana baru sebesar 12 juta, maka jumlah tambahan dana masing-masing komponen struktur modal agar biaya modal rata-ratanya tetap sebesar 10,32% adalah hutang sama dengan 35% dikali 12 juta sama dengan 4.200.000 rupiah. Saham preferen sama dengan 15% dikali 12 juta rupiah sama dengan 1.800.000 rupiah. Laba ditahan atau modal sendiri sama dengan 50% dikali 12 juta sama dengan 6 juta rupiah. Jumlah tambahan dana sama dengan 12 juta. Biaya modal rata-rata setelah tambahan dana bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Biaya modal rata-rata atau MACC sama dengan 1.238.400 dibagi 12 juta dikali 100% sama dengan 10,32%. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang setelah tambahan dana tetap sama dengan biaya modal sebelum tambahan dana, yaitu sebesar 10,32%.